Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang luar muliakan tungku umum, para gure-gure Bandung yang kehadir Pak Musalanyo dalam acara Pupun Kitab tahun menjelang tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Yang lah dan jadi ikhlas yang lasa ikhlas 2 dan dah buat juga emang. Ya inan hayu dah yang hana gelah 2 ikhlas hai hana dia langsung na urang lah apa dah jom. Ikhlas emang. Ya tapi itu home. Terima kasih yang sangat lambung kepada guru-guru Bandung yang bersedia ke semubut yang kadang 2 tahun pedahai na daya-daya ego diujian ke pri kahana pri wo pri but hai teh pri but hana but na acara lomba-lomba badaya medenya hana ada beganya ke hana ada begak cik. Ke Bandung juga rawan ini ada begak. Ya man priwo na priwo li hujan aki yang lebih begah liah na Bandung hang lebih pri. Abang kai wo ni dengan kai wo penyakit rumah. Ya. Kau tambah buai. Kau abah ini mau kiri. Lain ada bata-bata home, kau tahu dengan kan ajar alu. Ya buka. Jadi untuk 2 penghormatan ke guru-guru Bandung. Ya agam yang menteng tajanin lungino. Bo yang di kampung yang puji buat malam. Boleh mong bodua. Ya inang perdana Melayu. Tebang nasi kan ajak malam pun malam istimewa. Ya. Malam pertama. Ya buka. Insyaallah tayo awali dengan tabupun kitab syarah matan takrib atau yang sering tayo kalian atau tayo kun al-Bajuri. Jadi yang lasai kelas 2 tolong buka kitab al-Bajuri balapi. Pun ile tabut balapi beliau. Mudulih di luar lapik ke lapik ngicin mana kali lapik je. Lapiknya wah laganya. Ya. Jadi puang tulisan al-Hasyiyah al-Bajuri ala Ibni Qasim al-Ghazi. Puang mana hasyiyah isi? Karena kitabnya kena luar garis, naik dalam garis. Arti ada dalam garis yang kebunan al-Bajuri ala Ibni Qasim al-Ghazi. So pengarang ji Alamah al-Fadil wal Qudwah al-Kamil Syekh Ibrahim al-Bajuri. Kemudian di luar beliaunya syarah kitab, yaitu kitab Alamah Ibnu Qasim al-Ghazi, yang Ibnu Qasim al-Ghazi-nya syarah daripada kitab Syekh Abi Syuja pengarang matan takrib. Kesimpulan dalam kitab dan nyebutnya al-Bajuri naledro ulama besar pengarangnya. Dalam kitabnya ketika dia nyebut kitabnya
Berarti gedenya kata bet karangan daripada 3 ulama besar. So, pertama Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kedua Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang kelima Syekh Abi Syuja. Sementara sebelum tanya awali pembacaan mukadimah kitab, perlu terkenal dile siapa sebenarnya pengarang kitab ini. Untuk lebih detail yang alim tentang profil-profil ulama, katanya serah kepada yang mulia Tengku Juana Mudin di Wilayah Gajah, sedikit manaqib daripada pengarang kitab Al-Bajuri atau syarah matan takrib. Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mengibda kitab Fathul Qarib, atau yang sering kita dengar dengan nama hasyiahnya yaitu Al-Bajuri. Al-Bajuri merupakan gelar atau nama dari seorang pengarangnya, yaitu dengan nama asli beliau Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri. Beliau merupakan putra Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad. Beliau dilahirkan di desa Bajur dari provinsi Al-Munufiyah, Mesir, tepatnya pada tahun 1198 Hijriah atau 1783 Masehi. Sejak kecil beliau telah hidup dalam kalangan orang-orang saleh, karena orang tua beliau juga merupakan seorang ulama yang alim dan saleh, yaitu Syekh Muhammad Al-Jizawi. Tahun 1212 Hijriah, beliau berangkat ke Al-Azhar untuk mengambil ilmu dari syekh-syekh di universitas tertua dalam sejarah Islam tersebut. Pada tahun 1213 Hijriah, Perancis menduduki kota Mesir hingga ke tempat berdirinya Universitas Al-Azhar, yaitu kota Kairo, sehingga beliau harus keluar dan tinggal di kota Jizah selama beberapa tahun. Dan akhirnya setelah tentara Mesir keluar dari negara Mesir, yaitu tahun 1216 Hijriah, beliau kembali lagi ke Universitas Al-Azhar. Di Universitas Al-Azhar beliau berguru ke beberapa alim ulama. Salah satunya adalah Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Malik. Beliau seorang ulama yang terkenal di Mesir. Bahkan pada saat itu seluruh orang ulama di negara Mesir mengambil ijazah kepada beliau. Dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri merupakan salah seorang murid yang mengambil seluruh ijazah kitab yang ada pada Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Malik. Dan Ibrahim Al-Bajuri juga pernah berguru kepada Al-Alamah Abdullah Asy-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim terkenal di dunia. Dia juga sempat memimpin Al-Azhar, dan beliau juga sempat mengarang beberapa kitab yang kita kenal juga di pesantren-pesantren di seluruh dunia. Salah satu karangan beliau adalah Hasyiah Syarqawi ala Tahrir ala ilmi fiqh, Hasyiah Syarqawi ala al-Hudhudi ala ilmi tauhid, Hasyiah al-Hikam. Juga Ibrahim Al-Bajuri berguru kepada Syekh Daud Al-Qal'in, Syekh Muhammad Al-Fadali, Syekh Hasan Al-Quwaisuni. Imam Ibrahim Al-Bajuri sendiri juga meninggalkan beberapa karangan jika dihitung dengan usianya yang muda,
kita menganggap terlalu banyak karangan beliau tinggalkan. Lebih kurangnya 26 karangan dia tinggalkan semasa hidupnya. Yang salah satunya adalah yang kita ibda pada malam ini, yaitu Al-Bajuri. Dan karangan-karangan lain adalah Hasyiah ala Risalah, Hasyiah Tahqiq Al-Maqam, Fathul Qaril Al-Majid, hingga 27 karangan lebih. Setelah Imam Al-Bajuri mendapat ilmu yang banyak dari para guru, pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di Al-Azhar Asy-Syarif. Dengan tekun dan keikhlasan beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar, hingga pada akhirnya beliau menjadi posisi yang tertinggi di Al-Azhar pada tahun 1263 Hijriah atau tahun 1847 Masehi. Beliau diangkat menjadi Syekhul Al-Azhar ke-19. Di zaman pemerintahan Said Pasha, Syekh Ibrahim Al-Bajuri jatuh sakit. Beliau kerepotan mengurus Al-Azhar. Kemudian beliau mewakilkan urusan administrasi Al-Azhar kepada 4 orang, yaitu Syekh Ahmad Al-Adawi, Syekh Ismail Al-Halabi, Syekh Khalifah Al-Fashni, dan Syekh Mustafa Asy-Syawi. 4 orang syekh tersebut kemudian mengangkat seorang ketua, yaitu Syekh Mustafa Al-Arusi. Al-Azhar tidak pernah mengangkat Syekh Al-Azhar lain sehingga Ibrahim Al-Bajuri wafat. Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim Al-Bajuri menghembus nafas terakhirnya, meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah. Beliau meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1276 Hijriah, bertepatan pada 19 Juli 1860 Masehi. Pada masa hidup Syekh Bajuri, mazhab Asy'ari berkembang begitu pesat, tidak berbeda dengan masa-masa pemerintahan Imam Malik yang menebar mazhab Asy'ariyah. Begitu pula pada masa Al-Ayyubi, dari masa pemerintah Salahuddin Al-Ayyubi hingga hilangnya Al-Ayyubiyah dan bertukar menjadi pemerintah Mamalik. Dan Imam Al-Bajuri selain mengarang kitab-kitab dalam ilmu fiqh, dia juga berpegang teguh dan bersungguh-sungguh dalam mengarang ilmu-ilmu tauhid. Dia adalah salah seorang ulama yang sangat alim dalam ilmu tauhid, ilmu tauhid Asy'ariyah. Dapat dilihat dari beberapa karangan beliau. Salah satunya Hasyiah Kifayatul Awam yang kita belajar pada kelas 3. Juga Fathul Qaril Al-Majid, Syarah Bidayah Al-Murid. Juga Syariah ala Matni As-Sanusiyah, kitab matan As-Sanusiyah, yaitu yang ada di awal kitab Khamsatul Mudun. Juga dia mengarang kitab Tuhfatul Murid ala Syarah Jauharatul Tauhid, yaitu Syarah Nazam Jauharatul Tauhid. Imam Al-Bajuri mencoba menumpukan segala kemampuannya dan keahliannya untuk mengarang kitab ini dengan cara mengulas dan memutuskan mana yang tepat dan rajih di kalangan ulama Ahlussunnah. Beliau juga mengisi dengan dalil nakal dan akal. Kemudian beliau juga menyebutkan perbedaan pendapat di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam sebagian permasalahan. Dari keempat kitab Ibrahim Al-Bajuri di dalam ilmu tauhid dapat kita simpulkan bahwa beliau seorang ulama Asy'ariyah yang kuat dan memiliki peranan dalam mengembangkan mazhab Asy'ariyah. Keahlian beliau bukan saja di dalam tauhid, bahkan di dalam segala disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, bayan mantiq, faraid dan lain-lain. Disebutkan dalam manaqibnya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri adalah seorang ulama yang amat mencintai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia rajin mengunjungi dan berziarah kepada para ahli bait, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
Salah satu bukti kecintaannya itu bisa kita lihat pada bagian akhir dari salah satu karyanya, Hasyiah ala Syarah Ibnu Qasim. Al-Bajuri menampakkan kecintaannya dan semangatnya bertabarruk dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama salaf salih, khususnya Said Ahmad Al-Badawi. Dalam kitab karyanya tersebut, secara khusus ia menyarankan kepada siapapun yang mengkhatam kitab tersebut itu untuk membacakan hadiah Fatihah bagi Sayyid Ahmad Al-Badawi, karena beliau mengkhatamkan penulisan kitab tersebut tepatnya pada hari Hul Maulid Sayyid Ahmad Al-Badawi. Demikian manaqib Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam ibda kitab, sebelum ibda kitab ini, kita telah mengenal siapa pengarang kitab Al-Bajuri, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. ثم إلى روح شيخ علم في قسم الغزي ثم إلى روح شيخنا أبي شجاع رضي الله عنه ثم إلى أرواح جميع المسلمين المؤمنين والمؤمنات لهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. Nomor 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi. Amin. Alhamdulillahi tabarakan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatin kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wa al-mu'minina fi jannati daris sawab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Qala, berkatalah Syekh Imam Al-Alim, Alamah yang sangat alim, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, taghammada, telah umum nikmat akannya Syekh oleh Allah dengan rahmatnya Allah, wa ridwanih, dan dengan ridhanya Allah. Amin. Alhamdulillah, bermula segala puji itu sabit mustahak bagi Allah. Pakan awali dengan alhamdulillah, tabarrukan, karena untuk jok berkat dengan Fatihatil Kitab. Makna Fatihatil Kitab Al-Quran. Pakan kedua, pakan lom ditunggu dimulai kitab dengan alhamdulillah, li'annaha, karena bahwa sungguhnya alhamdulillah itu permulaan tiap-tiap perkara, zibalin, yang mempunyai barakah, wa khatimatu kulli du'ain, dan itu penutup tiap-tiap doa, al-mujab, yang diterimakan,
wa akhiru da'wal mu'minin, dan itu akhir seruan orang mukmin di dalam syurga. Teh syurga darus sawab nan geruah pahala. Bismillah yang kita nyokeun saknyo adalah bismillah daripada pensyarah matan takrib, yaitu Syekh Ibni Qasim Al-Ghazi, atau pensyarah daripada matan takrib, muqaddimah daripada Ibni Qasim Al-Ghazi. Beliau mengawali kitabnya pertama dengan bismillah, kedua dengan alhamdulillah. Nepegah didengku pakan keun dengan alhamdulillah. Alasan karena untuk jok berkat. Pakan karena emang Al-Quran sendiri neawali dengan Al-Fatihah. Teman na bismillah bukan Al-Fatihah pun bismillah godile. Yan bismillah bahagian daripada pujo. Karena arti bismillah dengan nama Allah. Teman meyakan tak pujo Allah. Tentu setiap awal daripada pekerjaan handakun nama Allah. Tentu takun nama Allah gara-gara Allahnya zat yang terpuji. Maka salah sabuh kandungan pujo diri bismillah. Alasan kedua karena alhamdulillah adalah setiap pekerjaan yang dianjurkanlah agama ketika kita mulai dianjurkan juga kita baca alhamdulillah. Oleh karena itu tunggu awali kitab alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillahnya adalah penutup seluruh doa, karena dipegah oleh Rasulullah baik kata akhiri doa kata sebelum kata tatuk dengan alhamdulillah dan selawat ke Rasulullah. Yang ke selanjutnya alhamdulillah adalah akhir seruan orang mukmin dalam syurga. Karena nebegah ketika orang mukmin dalam syurga istahu syai'an ko berindu ketika takalan merangkapu takun subhanakallahumma bihamdika. Nyan bahasa urang dalam syurga. Bila ada yang dituntutnya ka dirumpok karena dikeut gepudua atih tabak raya tabak 1 mil sawah-sawah tabak. Yang cipe dalam sawah tabaknya sirbe boh cupe. Setiap cupe aso makanan hana serupa dengan aso makanan yang cupe lain. Ketika katruk hidangan dike faiza farahu min zalik, ketika itu selesai urang dalam syurga gekeun alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berdasarkan hadis, itulah maksud alhamdulillah, termasuk kalimat akhir doa urang dalam syurga. Yang tengku kalau kepujo benar Allah dengan alhamdu, bahasa adanya alhamdunya jumlah ismiyah atau isim. Jenawa kedua nepujo Allah dengan fi'liyah ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadin litafaqquhi fid din ala wafqi muradih. Ulun puja akannya Allah. Ahmadu bihi mudhari ke le belah. Ulun puja akannya Allah. An wafaqa akan bahwa Nabi taufik ianya Allah akan son bi taufik man akan siman
arada yang diiradah ianya Allah min ibad daripada segala hamba, bagi pun lebih taufik litafaqquh bagi faham. Makna tafaqquh faham, faham fid din dalam agama, difaham ala wafqi muradih, ada sesuai maksudnya agama atau maksudnya Allah. Kali kedua tungku nupujo Allah an nyan gekun an masdariyah dalam bahasa nahwu, dalam artinya an nyan beserta kalimat dikean getawil atau dijadikan pada posisi masdar sebagai hukum untuk mustamirrah, berkekalan pujo kepada Allah. Kentungku ulun pujo Allah kali kedua karena sah dijadikan sebagai ta'lil ketika dah jadinya sebagai an masdariyah. Lun pujo Allah karena Allah kan nujuk taufik. Puan mana nujuk taufik? Nujuk kekuatan. Keso nujuk kekuatan ke antara hamba Allah yang diiradah untuk itim faham dalam agama. Mufungji puana hamba Allah yang hanan iradah oleh Allah untuk faham. Tetapi ketika Allah ni iradah hamba ni antara hamba-hamba untuk faham dalam agama, itu adalah kekun taufik. Karena taufik Allah hanya nujuk ke bandung, nujuk di Allah taufiknya ke urung sebahagian daripada hamba Allah. Gejuk taufik oleh Allah ke antara sebagai hamba Allah untuk faham dalam agama, ada sesuai maksud dalam agama. Sebab nak urung cik ke faham man ke sesuai dengan maksud agama, sesuai dengan maksud draw aku. Yo gekai le tunggu ala wafqi muradih, sesuai dengan agama maksud. Kan sesuai dengan maksud taywa, kan sesuai dengan maksud hati kita taywa, kan sesuai dengan maksud nafsu taywa. Jadi din di sini maksud agama kepada din makna agama. Al-mil maknanya agama. Sabotu syariat yang bermakna wahidin, mandumnya makna ji saboh din. Sabotu iaitu millah kedua kelai syariah, maka din al-millah wa syariah nyo bermakna wahid saboh mana. Wa usalli wa usallim, dan ulun puja dan ulun ucap rahmat, wa usallim, dan ulun ucap sejahtera ala afdali khalqih, di atas semulia-mulia makhluknya Allah. Tah makhluk Allah yang paling mulia Muhammad. Sawa Muhammad sayyidil mursalin, paulai dari segala rasul. Kita paulai dari segala rasul. Al-Qail, yang berkata ianya Muhammad, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang berkata ya Muhammad, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bermula siman yang diiradah oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan, niscaya nujuk faham ianya Allah akan nyaman dalam agama. Jino berikuji tungku ucap rahmat sejahtera nilai ba Allah menunjuk ke pangulai dari segala rasul, yaitu Nabi Muhammad. Beliau seafdal makhluk, hanalain nombisa makhluk tok Nabi tanya Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengucap sabuh kalam, may yuridillahu bihi khairan. So manteng ya Allah kehendak God kurnian.
So mantang ya Allah kehendak ke kurunyan yo salah sabuh jalan Allah iaitu nuju faham lam agama. Yang sebagai pertimbangan bagi kita yo. Banyak kita yo hai tem faham hai tem faham la agama. Boleh jadi Allah hanya nuju jalan God ke kita yo. Karena Allah dan Rasul kan pegah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. So mantang Allah kehendak kebaikan keurian, maka Allah juk faham keurian dalam agama. Wa ala alihi, dan di hati keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, muddata zikriz zakirin wa sahwil ghafilin, selama ingat urung-urung yang ingat dan selama dua urung-urung yang dua. Dalam dunia hana pri antara dua, mereka dua kaku tingat, mereka tingat hana dua. Hana pernah kosong dunia dari duanya, mereka tingat kaku dua, mereka hana urung tingat kaku na urung dua, mereka urung dua. Pokoknya setabi ina ya dalam dunia. Berarti karenanya adana setabi, begitu juga tungkulah kewa Allah. Belaganyan ke sabi-sabi Allah putuk rahmat sejahtera ke Nabi dan keluarga Nabi, sahabat Nabi. Jadi sekilas yang tu baglah bak mahli tu yang haya surah urunyo. Jadi untuk belah dua ile yang kata Muhammadat, insyaallah yang tersambung al-mahli. Allah alam bisawaihi marja al-wa. Al-fadhih wa yudimu ni'atina. Bismillahirrahmanirrahim. Jino dayo awali atau ibtidaiyah kitab yang sering digunakan al-mahalli. Di dalam kalangan dunia daya, al-mahli adalah salah satu kitab yang bila urang ka dibuat kitabnya geun ka hebat. Begitu juga mereka sebut kitabnya menjamun yang musasawa. Bahkan karena kitabnya dia dekun memang ke kitab mayang-mayang. Jadi oleh karena itu semoga serius bagi yang tak awali kitab al-mahalli. Dan kitab al-mahallinya juga perlu kita ketahui. Nah, pedro pengarang, nah pedro pengarang. Artinya ketika diomat kitabnya berarti kita tak baca karangan dari ulama besar pedro. Pertama matan kitabnya yang kepenan matan minhaj yang ditulis oleh ulama besar mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi. Ini ada dalam kurung.
di luar kurung nya gekun tu mahalli karena pengarang ji adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian di dalam terbagi dua punya kitab lung na atih garis na yub garis. Atih garis gekun Qalyubi karena pengarangnya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Garis di yub gekun Al-Amirah karena pengarangnya Syekh Amirah. Maka populer dalam kitab tersebut atau dalam kitabnya gekun Al-Mahalli. Bahkan populer gekun Al-Mahalli karena yang kita nyebut memang Al-Mahalli syarah daripada matan Minhaj. Kemudian segala yang awali Al-Mahalli yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, sedikit juga manaqib siapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kita persilakan kepada yang pembaca, semoga santai dalam membacanya. Manaqib Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Oh Hana. Oh Hana aku bukan. Ya, buka Mekah hana manaqib kakeh dak awali. Buka Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila arwahi ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin. Thumma ila ruhi syekhi masyayikhina Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Thumma ila ruhi syekhi masyayikhina al-alim al-alamah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Thumma ila ruhi syekhi masyayikhina Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Thumma syekhi masyayikhina. Thumma ila arwahi jami'il ulama'i wasyuhada'i wa salihin wa li jami'il muslimin wal muslimat lahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'at ilaihi lahajatul mutafahimin liminhajil fiqhi min syarhin yahillu alfadahu wa yubayyinu muradahu wa yutimmu mafadahu ala wajhil latifin khalin an hashwi wa tatwili hawili dalili wa ta'lili. Wallahu as'alu an yanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Bismillah. Bismillahnya adalah bismillah daripada pensyarah, yaitu bismillah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Bermula segala puja itu mustahak bagi Allah ala in'amihi, karena nikmatnya Allah. Maka dah kena segala karena dasar roji alhamdu kon. Dasar alhamdulillah sebagaimana menulislah kitab-kitab saraf yang hebat-hebat
adalah hamidtu hamdallah. Hamidtu hamdallah. Hamidtu pe pu pe ma pe madhi ke le bla hamida hamida hamidu hamidat hamidata hamidna hamidta hamidtuma hamidtum hamidti hamidtuma hamidtunna hamidtu hamidna. Jadi hamidtu hamdallah. Hamid pe madhi. Ketika terpuji Allah dengan madhi, seolah-olah kitanya terpuji Allah ada nikmat yang kala yang ka sabo. Kedua dasar rawaji ahmadu bi mudhari ahmadu nahmadu ahmadu hamdallah. Yang bi mudhari menunjuki zaman akan datang dan sekarang, seolah-olah ketika kita ahmadu hamdallah terpuji Allah tentang nikmat yang tengah dah jalani jenuh dan yang akan diberi. Namun karenanya butuh pengertian yang berbeda karena menyangkut zaman, maka necok ringkasan dalam bahasa lain dengan alhamdu, yaitu alhamdu masdar. Karena masdar asal menurut pendapat sebagian ilmu nahwu. Masdar adalah asal daripada segala PE, maka necok asal. Alasan kedua, karena masdar ditunjuki ada zaman mutajadidah. Setiap saat yang nikmat Allah, kitanya berhak berkewajiban untuk dapu Jawa. Kedua, alhamdu walaupun yang iji kalimat mufrad tapi ditunjuki di atas jamak. Alhamdulillah. Pakan dah kena segala puja. Karena memang pujanya kan sabah. Drawan puja lung puja drawan yang kasabah. Kemudian tanya atau puja Allah yang kedua. Kemudian Allah ke puja kedanya beribu kah? Lah. Kemudian Allah ke puja dua ke Allah beribu. Maka perutnya le budi. Hai le perut. Karena le ke maka ada kena segala pujaannya. Makna pujawa adalah tasifut dengan lisan tanya tentang eloknya orang yang dapu dan orang yang dapu pujawa. Yang arti pujawa. Lagak tak ji yang contoh. Yang pun maksud dalam bahasa kita pujawa. Gadat akai koknya. Gad akainya adalah sifat dengan lisan tanya tujuan untuk tersanjung orang yang dapu Jawa kan dapu gawa. Maka alhamdu adalah kesimpulan tersanjung Allah dengan sifat-sifat yang elok yang naba Allah, karena Allah kan nabi nikmat. Wa wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat, wassalamu dan sejahtera itu sabit di atas pangulai kedanya. Tah pangulai kedanya Muhammad dan atas keluarganya Muhammad dan sahabatnya Muhammad. Yang kadang maklum, yaitu yang ke sahabat adalah orang yang pernah sezaman dengan Nabi, pernah nekalan Nabi dan beriman dengan Nabi, dan semasa udip gonyan dah udip Nabi, dan sampai mati ke ide gonyan dalam Islam. Maka Abu Lahab hendak ke sahabat pakan karena Abu Lahab musafat dengan Nabi cint sezamun, bahkan urang pun watelahi Nabi, tapi hang ketem iman. Menajin Abdullah bin Ubay kan ke Islam, ke kala Nabi, ke beriman secara lahir sahnya ke Nabi, tetapi mati ke dalam keadaan kafir. Maka yang maksud sahabat orang yang udip sezaman dengan Rasul, lalu nampak kalan Rasul, bahasa kitab ke ta'aruf kan goanyan mentang tulis Rasul, tapi Rasul pih ke turi goanyan.
Badang salah sidrawah so kendiaman soanan yang igonya cukup rindu ke Nabi. Awis Karnen Awis Karnen yang sezamun dengan Nabi, sezamun Nabi cigoyan. Ada ji Awis Karnenyo semasa Rasul. Ya, tetapi Awis Karnen han rumpa kalen atau merumpa dengan Rasulullah. Pakan han rumpa kalen Rasulullah le Awis Karnen. Karena jauh Yaman ku Mesir. Jauh Yaman dengan Arab. Hang roh berah jauh bahan atu ni ron. Pokoknya jauh bah. Yaman dengan Mekah. Jauh dengan Madinah jauh dah jauh dah. Kedua karena urusi Awis Karnen, kedua hana sohira. Tetapi Awis Karnen cukup rindu menumpang dengan Rasulullah. Rindu ada Awis Karnen menumpang dengan Rasulullah. Le Rasulullah aulia, puaka aulia keramat bahasa dewakeun. Hai si Rasul paulai dari segala nabi. Nenturi sawalam dunianya urang yang paling rindu kegoyan. Gekeun de bahasa sahabat. Sabah saah teman nasirra manusia di negara Yaman yang nanjih bulan bin bulan, maka mintalah doa padanya karena ia aulia Allah. Ya ke Nabi ba sahabat. Wa Nabi wa pun ganto khalifah Abu Bakar. Abu Bakar pun ganto khalifah Sayyidina Umar. Ya. Bawa tanya ke merumpa Awis Karnen dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kesedot Awis Karnen. Pu amalan yang na Awis Karnen. Amalan yang na Awis Karnen pertama cinta dah ke Nabi, tapi ke sahabat. Maka kunci dia yang bercinta ke Nabi. Walaupun dia hanya rumpa dengan Nabi. Kan dia mentang hanya rumpa urang semasa Nabi, bila yang hanya rumpa dengan Nabi. Lagi contoh ke Awis Karnen saya. Dana kahana ngejak rumpa dengan Nabi. Urang watanya yang kamerorun nang sewa meto namanya. Sewa meto ja Arab kono Mekah ya merumpa dengan Rasulullah. Ketika tu ibu berita leurung putra kebegah Nabi dro kena kajak hanya gedeng lingon ba Awis Karnen. Kebegah Nabi, giyo khadam urusi. Maka le Awis Karnen kan tingkat ne pangku pun ne pangku urusi, ne tingku urusi watai gejak. Nya Awis Karnen karena guman keng yang pesan Nabi. Kalau long hana merumpa dengan Nabi, tapi long baik jaga sunnah Nabi. Nya cinta Awis Karnen. Sehingga beliau jadi aulia Tuhan atau wali kutub. Tapi cerita Awis Karnen, yo ulama sufi pun kebegah hanya dari diri dia. Makan karena yang kan amalan dia. Amalan Awis Karnen igonya baca kana saboh tekan. Hingga kan lupa ya Jumat. Cuma kan kanjut anu dia Jumat. Digonya hana kepajuh makanan gede. Kepajuh hatrago boh. Karena menyatai boh pasti kahalu awak kai boh. Igonya hana kebah peng karena nya kebah peng ia ke tu uro kira tengok. Maka ada nama anak serbe ke babi. Cuma mi hana kebah peng dia langsung beh dawo sehat. Maka cerita Awis Karnen ini kan cerita untuk amal. Jadi walhasil sahabat urung merupa dengan Rasulullah. Hazama da'an ilaihil hajah, bermula ini itulah barang yang disuruh kepadanya barang oleh hajat orang-orang yang ambil faham bagi minhaj fiqh. Li minhajil fiqhi ta'ala bagi puah difaham bagi minhaj fiqh. Pandai hajat daripada syarah yang diurai yang syarah akan lafai minhaj dan dipunyata yang syarah akan murud minhaj dan disempurnakan yang syarah akan faedah minhaj. Ada syarah yang kecil lagi yang sunyi daripada hashwin wa tatwil, lagi yang meliputi bagi dalil dan ta'lil, dan akan Allah ululake akan bahawa manfaat ianya Allah dengannya ini syarah, dan bermula di Allah itu yang mencukupi lun
dan sebaik-baik Maha Penjaga. Kitab syarahnya gepegah le tungku adalah kitab yang sangat dibutuh le urang yang ingin ini faham kitab minhaj. Nah, sebuah kitab yang kecil nanti minhaj. Bahasa Aceh, bahasa Arab minhaj. So pengarang Imam Nawawi. Urang hai faham kitabnya karena terlalu kecil dan bahasa terlalu sempit. Banyak orang ini faham kitabnya sangat butuh kepada uraian yang panjang dalam per kalimat dan kalam. Maka butuhlah sebuah syarah yang syarahnya diurai per lafai, dipenyata maksud, kemudian pula faedah yang nambah kitab karena ketika lazim hana tata'oh maksud hana sempurna faedah lagi urang hai ta'oh pu maksud parang, jadi hai ta'oh pu sempurna faedah parang jadi antara wa yubayyinu muradah wa yutimu mafadah nyo adalah dua kalam yang lazim malzum. Ala wajhil latifin dipunyata ada cara yang kecil. Pu mana cara kecil? Yaitu cara yang agak yang kecil, yaitu lam yuzkar fi al-hasyu, kecil yang sunyi. Makna kecil di sana yaitu kecil bentuk. Ba'le tadun, nyo kali kepegat kecil, perut boh jelik. Berarti nyana ke kecil. Bu ditunggu perut boh jelik tu tiga, bedir tu. Ke bedir tu rebaya. Berdoh tadi sama jelik serdoh. Tu mihana kubut contoh sebelum bawa jelik berarti sudah. Maka ini ala wajhil latifin maksud latifin yaitu hujam ji atau bentuk ji kecil. Khalin an hashwi, pu mana hashwi ziyadatul al-mutamayyizah li ghairil faidah. Bena lam syarahnya ada getamah atrahna faidah. Dan bena tatwil, pu mana tatwil getamah atra yang haid dibantu. Kalau urang ke getamah tulis lihat atra yang haid dibantu asal. Jadi yang perlu begitulah ada yang je dibantu pembaca ada dasar kitab kan agama ada yang je dibantu. Nya kan tatwil bena tatwil. Kemudian kelakalam le urang yang faham kitab minhaj lam syarahnya benar dalil benar ilat. Karena dalil lam mazhab danyo limang ribu. Pertama Al-Quran, kedua hadis, kelima ijma' ulama, keempat qiyas, kelima istishab dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu an. Dari lima boh sumber atau tempat istinbat hukum mazhab Syafi'i. Yang dari lima yang ke dalil yang disebut, dan dari lima ke lahir ta'lil. Wallahu dan ba Allah ke lelaki benar manfaat kedengu dengan kitabnya. Allah adalah sebuah zat yang bercukupi katanya. Makna hasbi kafi, tukang pusip tanya. Ini amal wakil, mana wakil adalah hafid, tukang jaga tanya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkatalah tungku musannif yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu ulun mulai alhamdulillah. Hiya bermula dengan alhamdulillah itu sabit daripada syarat puja. Karena
pujonya akan mecih dengan alhamdulillah. Le jalur pujo Allah, tetapi salah sabuh lafai pujo alhamdulillah. Apa makna pujo? Wa huwa al-wasfu bijamil, bermula dengan pujo itu sifat dengan elok. Pakan maksud pujo sifat dengan elok is al-qasdu biha asana 'ala Allah bi madmuniha. Karena bermula maksud atau kasad dengan pujo itu tersanjung atas Allah dengan kandungan-kandungannya pujo. Pane kandungan pujo? Min annahu malikul jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiq la yahmaduhu la ikhbara bizalik. Daripada bahawa sungguhnya Allah itu raja bagi sekalian puji. Pane puji yang Allah sebagai maliknya dari makhluk, atau dianya Allah itu mustahik, orang yang berhak. Lianna li'ayyahmaduh, karena bahawa dipujo oleh mereka akan Allah, kan diikhbar dengan demikian pujo. Yakun pujo adalah tasifat Allah dengan sifat yang elok. Karena memang kasat pujo adalah tasanjung Allah. Kasat pujo memang untuk tasanjung Allah. Katanya tasanjungnya itulah pujo. Maka pujo dengan sanjung, yakun pujo adalah hanasi pujo mereka sanjung. Kan sanjungnya adalah makna dari pujo. Dan yakun pujo nyo dikandung berbagai macam kandungan. Alhamdulillah takun. Nya salah sebuah kandungan ji bahawa Allahnya yang memiliki segala pujo. Kedua kandung lom makna ji adalah Allah yang berhak untuk terima pujo. Gailat pakon. Pakon Allah sebuah zat yang mustahak untuk dipujo atau yang memiliki segala pujo. Karena memang seluruh makhluk dipujo Allah. Kan sekilas dicerita bahawa ji kan dipujo Allah. Gepegah ketika idanya ta cerita sekilas bahawa tanyo terpujo Allah, nyan hanasah kepujo. Mubaru kun pujo benar takasa lamate adalah ta iman nyan untuk terpujo Allah. Mesti dakun alhamdulillah. Ate danyo hana ta iman bahawanya untuk tasanjung dro ke Allah. Nyan secara ilmu puikun ilmu batin nya hana pahala danyo kun alhamdulillah. Pakan hana ta iman late bahawa untuk tasana ate Allah. Kibanci ketika terpujo Allah dengan lafai pemandang syarat puta iman late tu nyan tasanjung Allah. Lagi takun cukup mulia Allah, cukup gemasih hidro ke Allah. Ata hana ulake ke gubi, ata dabi galam gubi, ata kata lake galam gubi. Nyan iman. Al-birri ngan pu dah baca al-birri dengan patah. Yang biasalah hukum patah tu, baik patah birra kamera mahlum. Pu patah kan patah hara patah ba baik birri bari. Sebab maya birri makna ji kebaikan. Al-barri makna ji al-muhsin. Al-muhsin tengku muhsin contoh. Kenku muhsin muhsin. Apa makna muhsin? Maha baik. Kesimpulan al-barri maha baik. Al-jawadi ngan pu terbaca al-jawadi bi takhfif bi al-jawad nyan bil mubalaghah. Apa makna Allah al-jawad? Kasirud jawd, yaitu banyak pemberian. Allazi jallat, lagi atau bermula dengan Allah itu allazi yang besarlah, agunglah nikmatnya Allah. Bermula dengan ni'amahu, ni'am jamak ni'matun, ni'mataini
ni'amun, ni'amahu, walau hanalih ke ain, ni'amahu. Atau nasi lughat naim, tungku naim contoh, segala nikmat, naimihi, ni'am, naim, ni'am, menua jamak daripada ni'matun, dengan mana in'am, mana in'am beri nikmat, hak beri nikmat alal ihsa'i, alal ihsa'. An itu bermakna atau berfaedah bu'ud. Nikmat yang Allah beri anil ihsa', jauh daripada ukuran, bil a'dad dengan bilangan, artinya bijami'iha dengan sekaliannya, bijami'iha dengan sekaliannya a'dad, dan dengan sekaliannya bilangan, atau bani ambijid dengan sekaliannya nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau hitung akan nikmat Allah, niscaya engkau tak bisa atau tak bisa menghitung, tak terhasar akannya nikmat. Al-Mani, soalam Allahnya Al-Mani, mana Al-Mani? Mun'im, tukang beri nikmat. Ngampu Nabi nikmat Allah bil lutfi, mana lutfi? Iqdar ala ta'ah, dengan memberi kemampuan di atas taat. Allah memberi kemampuan tanya untuk taat, yang termasuk nikmat Allah. Wal irsyad, dan Nabi Allah nikmat irsyad dengan putunya, putunya laha baginya taat. Pun Nabi kemampuan lagi, contoh dajah udayah, kaik dajah udayah, mampu tu. Kemudian dipunya oleh Allah, dajah pertama dajah, jahnya puja ukude, puja udayah, puja ringcip, puja buka kitab. Jadi yang irsyad, nabi ni'mat dengan lutfi, yaitu kuasa atau taat. Kedua, gabi ni'mat keputunya atau taat. Al-hadi ila sabilir rasyad, lagi zat yang penunjuk kepada jalan yang terpetunjuk. Makna ji ai ad-dalli ala tariqih, artinya tukang tunjuk di atas jalannya artinya tukang tunjuk di atas jalannya terpetunjuk, risyad. Wa huwa diddul al-ghayyi, dan bermula dengan terpetunjuk itu lawan sesat. Lebuh mana tagaju menan belen tulis, kemudian surah yang lagi yang surah cibal surah lain man ben begilung haji aku surah pudak surah al-muwafiq litafaqquhi fid din, lagi yang al-muwafiq. Mana al-muwafiq? Tukang beri taufik. Wafaqa, tukang beri taufik. Al-muwafiq isim fa'il, tukang beri taufik fiddin, dalam agama. Mana al-muwafiq fiddin? Al-muqaddir, tukang beri kuasa. Tukang beri kuasa ala tafahumi fi syariah, dia faham dalam syariat. Jadi Allah satu zat tukang beri kuasa bagdanya untuk bisa tafaham dalam syariat. Di nala urang ka hai faham hai ifam, karena memang Allah hana beri kuasa keji. Di nala juga urang yang hana hai di faham bi, tapi dengan secepat lalu difaham, karena Allah ka pernah beri kuasa keji.
Maka Allah zat yang nunjuk kuasa ada orang yang tafahum, yaitu ingin ambil faham dalam agama. So ada yang nunjuknya man latifah bihi ay arada bihil khairah, akan siman yang diiradah hanya Allah dengan nyaman akan kebaikan, waqtarahu dan dipilih hanya Allah akan nyaman baginya kebaikan. Ya Allah jo kemampuan ke antara hamba-hamba Allah yang kagak pilih dan diiradah jihnya adalah orang yang menerima kebaikan. Ini adalah muqaddimah yang sebenarnya cukup mesti dimaknai. Dari padi-padi muqaddimah bunuh, nyo sabi-sabi lagian pembahasan, yaitu Allah nunjuk taufik hidayah ke orang-orang yang dipilih oleh Allah di antara hamba Allah. Haza ma'khuzun minal hadis, bermula ini itu diambilkan daripada hadis sahih. Hadis sahih, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, bermula siman yang diiradah oleh Allah dengan nyaman akan kebaikan, niscaya nunjuk faham hanya Allah akan nyaman di dalam agama. Makna ji teh urang nunjuk kebaikan oleh Allah, yaitu az-zahid fid dunya, ar-raghib fil akhirah, al-basir bi amri dini, al-mudawim ala ibadati rabbih. Urang yang zuhud dalam dunia sabi merasa sih igonya, ke akhirat hati kedatat, ke agama sabi latih, al-basir bi amri dini, agama latih gonya hana pernah lekang, al-mudawam ala ibadati rabbih, lagi kekal selalu ada ibadat. Nyan gekun urang yang salah saboh yang kanujuk li Allah khairan kebaikan, faham agama Allah. Menankeun Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Puk kaji enak mah. Kahaya. Makanya lu baik ni. Allah alam bisawab. Oh, be hati urung lasa pucuk mo tanda grip jum mana tiga. Hati ku be tanda grip lu nol pe cik. La badu na la. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila arwahi ulama wal muslimin wal musannifin wal tariqin, thumma ila arwahi abaina ummahatina wa jami'il muslimin wal muslimat, thumma khussan Syekh Abi Syuja' Ahmad bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Lahum ajma'in al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji itu sabit mustahak bagi Allah, Allah po sekalian alam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dan telah Nabi Rahman oleh Allah ada pangulai kitanya, terpangulai kitanya Muhammad Nabi, dan ada keluarganya Muhammad at-tahirin, yang suci mereka. Pemana suci yaitu yang hana pernah tepeh dengan dosa, ke suci hana doi hana gedoe lagi faham uru-uru yang kai faham yang hana tepeh pi dengan faham yang jelas. Wa sahabati ajma'in, dan ada sahabatnya Nabi sekalian mereka. Melain ku kita hidup melain kira. Qala Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfihani rahimahullah ta'ala. Berkatalah Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfihani rahimahullah ta'ala, karena kitabnya kekarang oleh seorang ulama besar, yaitu yang lebih dikenal dengan Abu Syuja'. Sa'alani telah hilake akalung oleh sebahagian teman, hafizahullahu ta'ala, telah dijaga, dilindung akan mereka teman oleh Allah ta'ala. Akan pulake akan bahwa ulun lakukan mukhtasar akan satu ringkasan dalam ilmu fiqh atau mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala alaih. Wa ridwanuhu, yan lang kitab inawa ridwanuhu mdulih, yan dua boh qiraah atau dua boh lughat, jid wa ridwanuhu, jid wa ridwanihi. Nah sebagai kitab berdabit bil kasri wa bi dumah, yang bi dumah wa ridwanuhu, maka nyan tegedi khabar dan bermula ridhanya Allah itu sabit di adanya Imam Syafi'i, atau sabit dengan Imam Syafi'i itu ridha Allah. Maya wa ridwanihi, bermula rahmat Allah Ta'ala itu sabit di adanya Imam Syafi'i, dan kedua lembu gede sabotu di atas baris ridwanihi. Dan dua lembu sabotu surah yaitu inan ketabit baris ridwanihi, karena inan na dua boh cara baca sabah ridwanu sabah ridwani. Teman jalur yang pilih hidungku ino ridwanuhu hanya ke mubtada muakhar jid atau ke khabar ke mubtada khabar jid ke bawah. Ilake akalung oleh teman hafizallahu ta'ala akan bahwa ulun lakukan akan satu ringkasan dalam ilmu fiqh atau mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala alaih, dan bermula rahman ridhanya Allah itu sabit di Imam Syafi'i. Ba ilake fi ghayatil ikhtisar, pada sehabis-habis ringkas, wa nihayatil ijaz, dan sehabis-habis ringkas. Jadi ijaz dengan ikhtisar yang mutaqarriban, dalam bahasa lain dua kalimat yang hampir makna. Maksud ikhtisar tabuh makna ringkas, dan ijaz tabuh makna singkat. Jadi dua kalimat yang mutaqarriban makna aja, dan berjauhan lafai. Liyaqruba 'alal muta'allim, pakan nilai kelingan balun untuk itulis sabuh kitab fiqh yaubid, supaya dekat atas orang belajar akan oleh belajarnya kitab. Wa yasuhulu, dan mudah atas orang baru murno oleh hafalnya kitab. Wa an uksira, dan bahwa ulun pula di dalamnya kitab daripada pembahagian. Maka dalam kitabnya lu faslun li. Wa hasri khisalin, dan batasan perkara-perkara. Faslun li kitabun. Jadi mana tungku terongan ke? Tungku karang kitanya terongan ke? Kerana ngan doanya kerja-kerja ngan gede mah. Ngan gede pungan ngan ulau-ulau. Ngan ulama. Asdiqa, apa mana asdiqa? Kepegah lan syarah atau lagi kita lain asdiqa'nya man hazuna bihusnik,
urang yang susah dengan susah danyo. Ya danyo susah tu iji susah ai. Kemudian urang yang senang dengan senang danyo yang kungon. Baik yang susah danyo senang ji. Danyo dah begah yang ngelung. Abah dengan lu tapi senang ada susah danyo. Yang kenal lah bahasa kitab asdiqa. Yang semakna faham dengan sahabat dalam bahasa selain ke Nabi. Jadi menawa asdiqanya ngon yang sejiwa ngenyo. Karena salah satu syarat ngon adalah muwafaqah. Muwafaqah ia syarat muraqabah. Kalau pun bahasa lain muraqabah seayun selangkah. Seayun selangkah. Haitem seayun selangkah mihana sabokun muwafaqah syarat bagi muraqabah. Hanjir kujudo mihana muwafaqah. Ya bahasa lain. Narja yang berpihak. Syarat muwafaqah bu muraqabah. Muwafaqahnya adalah syarat daripada muraqabah. Haitim searah sealun mihana muwafaqah. Jadi seayun sebahu itu syarat utama jih bu muwafaqah. Yang lob dalam muqaddimah Abu Bajuri lagi yang buat syarat di dalam ji. Kemudian lam yana hanya selalu baca emang lagi yang yaitu al muwafaqah yang syaratul lil muraqabah. Searah sabokun cocok banyak dia pegah tanya cocok agak ji pegah yang baru je ke syarat muraqabah seayun sebahu yang jak menyering-nyering. Karena mungkin ada gede jam jandring menyesira urang ki ikun baik kenan sira urang berkenan. Nya han sejalan. Nya ya kungan bu muwafaqah. Teman jino mesti gurau dengan murid. Gurau kok senang ke bukan senang gurau. Di darah baru, motor baru. Kira-kira ada yang urung murid, ada yang urung nak senang tu yang gurau dekat senang ka darah baru kana, motor baru atau rumah baru atau Honda baru kena senang bukan? Berarti berarti dia tayo angan murid atau tayo angan gurau sah ke kun teman. Yang mana sebab syarat asdiqa. Jadi syarat kawan atau tarikh kawan senang ji dengan senang danyo, begitu juga sebalik ji dan gundah ji dengan gundah danyo. Yang tarikh kawan. Man lagi danyo mesti senang gure. Danyo ke senang ji kaya. Berarti danyo dengan gure sah ke kun asdiqa atau sadiq atau siddiq. Iaitu kawan, ya kan kawan sejati. Menajik sebalik ji. Ketika gurau susah, bukan susah, hanya jadi. Contoh. Hanya jadi. Susah gurau. Kita yang susah gurau kira-kira itu susah deh. Ibarat susah deh bacut kali lagi pos up. Dah masalah doa aku. Bacut kali lagi udah. Susah kena orang yang sebenarnya susah gurau. Menan tanya menggurau yang kun sah kun asdiqa. Sahabat je. Menan ke le Syafi'i dengan sahabat ke laganya. Po ya laki Abu Syuja' alingan ke. Giu pegat sama kita yang ubit ladahan. Yang supaya pu daya berumur no mudah, yang tamurno mudah, yang hafai mudah, yang hafai. Kemudian ibu lele bagawa, bu lele buah, mesti mengklaim, habis melawak tu. Masalah merdeka langit sabuh bab, masalah musuci sabuh bab. Banyak menyempu, mumang tu baru bantu daya, kalau boleh mumang tu, kamu mumang ada kita. Maka ini aku buka kitabnya kelas. Karena memang sesuai dengan permintaan
be pua kan bermudah. Jadi kamu dah yang kitabnya. Benar. Jadi kiban dengku nak berah, aku rumpak berah elok dengar mesin semula yo. Dia macam jaban dengku, hana rumpak berah, be hawa gede semula. Atau dengan sibuk nak buat draw ni. Nak buat draw kalau yang sangat penting, buat draw kalau belah. Akhirnya pun fa'ajab tuhu ila zalik taliban lisawab. Maka ulun terima akannya permintaan, permintaan ulun terimanya ila zalik kepada demikian. Demikian bermudah bunuh, nya bela pembahagian. Diterima akhirnya tengku kun jeut ulun tulis. Pakan kun jeut pu perle ke popularkan taliban lisawab karena gaharap pahala. Raghiban lagi karena gemar kepada Allah Ta'ala li fit taufiq lis-shawab, karena galak tengku kepada Allah di dalam nunjuk taufik bagi kebenaran. Mungkin dengan nulis kitabnya tengku mengharap Allah nunjuk taufik kegoyan bagi betul, atau dalam bahasa lain tungku hana pernah melepaskan harapan ba Allah di dalam menulis kitabnya ba Allah selalu mengiringi taufik kebenaran. Artinya selalu dampingi bahasa lain, dampingi oleh Allah. Jarawa bum tulis atra betul, ade beringat atra betul, abah berikan atra betul, menasik semiki betul. Yan raqiban ila Allah fit taufiq li shawab. Innahu ala ma yasha'u qadir, bahwa sungguhnya Allah atas barang ini kehendaknya Allah itu kuasa. Wa bi ibadatihi latifun khabir, dan dengan hambanya Allah itu sangat lembut. Al khabir lagi maha bijak. Wallahu alam bisawab, ilahil marja' wal ma'ab. Alhamdulillah yang gelah tajzi kada ikhlasa, yang gelasa kada ikhlas dua, yang gelah buat kada ikhlas imang. Mudah-mudahan sebenar roy kalau rung depon beri draw tungku gebegah baile do pun kita na preh Muharram, bahasa lain keun bulan ben pun kita bulan tron nya nang lo begah ilung moya hana lo pun kita nya ya wa urang maka beli datang sa kelai he gadaman gelasa contoh nama bayar contoh kita tu gede untuk kebegah kitabnya. Yang mana kaku kena upon ju. Jadi sebenarnya roy le Muharram tau pun kita deh. Itu banyak bahasa untuk ke bulan baik bulan tu. Tapi mudah-mudahan mi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir katanya. Mi Allah nak kehendak pasti cik. Walaupun bulan tu. Mi Allah nak kehendak itun dak bulan tak itun. Jadi ya gede kita umat betul. Yang penting drone walaupun bulan drone ben drone. Tetap guna tak guna ya yang boleh you yang betan cik water. Yang boleh ada yang terpaksa apa ya? Payah walaupun bulan drone. Nah umpat mana. Jadi kalau heboh saya walhasil daripada dengku Begah Bandung, salah sabah ji yang kunci dan umat latih kahai dengan lain kahanjit dan maknanya ji mi Allah nak hendak agak kegenanya pasti cara ji nujuk faham lam la agama. Menyadanya hai dadang hidayah berarti tanya boleh jadi Allah gelan kehendak agak kegenanya. Ya, mana cahaya dia abud boleh jadi Allah kalau kehendak agak katanya. Karena abudnya salah satu jalan Allah nujuk faham. Ya, terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada guru-guru Bandung, kepada Bang Nasrun, orang tua Zikri yang kali mengkauri nu tanggung sia mana odok. Tanggung kuah. Dan terima kasih kepada juru masak Bang Ahmad Walid, juru masak.
Dan juga terima kasih ke urinang yang akan gerah pengantin dia dapat jemput. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين من الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم اجعل صلاتنا يا الله صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا يا الله صلاة مردودة. اللهم اجعل توبتنا يا الله توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا يا الله توبة مردودة. اللهم فقهنا وأهلنا وذريتنا في الدين. اللهم فقهنا وأهلنا وذريتنا في الدين. اللهم فقهنا وأهلنا وذريتنا في الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
Apa